Saya bertanya, ada sesuatu yang mengganjal di hati untuk minta diberi penjelasan oleh Sayyidil Habib Abdurrahman. Jadi manusia memang bergerak karena dua hal. Satu, mengejar keuntungan, menghindari kerugian. Motivasi inilah yang membuat semua orang beramal dan berbuat. Tadi ijazah doa tadi, Komar ingin bertanya begini, Bib, seperti obat, kadang untuk obat pusing ada jenisnya, dan semua orang cocoknya masing-masing. Ada yang cocok Paramek, ada yang cocok Bodrek, ada yang Bodrek nggak bisa ke Paramek, yang Paramek macam-macam. Nah, saya selaku murid, adab yang bagusnya seperti apa, Bib? Karena misalkan lagi mengamalkan dari Habib juga, saya dikasih amalan ini bagus untuk tadi urusan apa, belum selesai misalkan karena harus 7 hari, terus ada amalan malam ini bagus lagi nih doanya, jadi wah kayaknya yang ini aja nih, tapi yang itu juga belum selesai ya. Nah, itu etika dalam sebagai seorang murid seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana cara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang nomor 2 nanti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini waktunya sempit ya, belum baca istighatsah. Saya tambah sedikit Habib Ahmad dulu yang tadi itu. Mana tadi itu? Apa dijawab dulu aja ya. Untuk ijazah itu begini, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi itu bisa dicek di ceramah-ceramah beliau, kan ada rekaman-rekamannya itu. Kan pasti di awal itu pasti baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, itu pasti nggak pernah ditinggal itu. Itu wasiat dari Maulana Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi. Nah, terus saya saksikan waktu itu datang cucu apa anak deh yang dari Siwon itu, Al-Habsyi, saudaranya Habib Anis, cucunya Sahibul Maulid, kakaknya Habib Anis dulu sudah almarhum, itu wali min auliyaillah min ahli ijtima' bin Nabi juga, itu kakaknya itu berkunjung ke Ustadz Imam Habib Abdullah waktu beliau di rumah sakit, di rumah sakit itu. Semua yang ada di kamar, saya ingat suruh keluar semua, termasuk saya. Boleh ada orang. Itu adabnya Saudara Imam ke guru itu. Sebab Saudara Imam itu merasa muridnya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena waktu itu beliau sakit parah. Bayangkan, minta diludahi dari sini sampai ke bawah. Minta diludahi. Tabarukan sama ludahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semua suruh keluar. Habib itu suruh meludahi itu. Nah, terus setelah ijazah dikasih Rabbi syrahli sadri sadri amri. Sighahnya agak beda sama sighahnya Imamul Habr. Nah, ini saya dapat ilmu pas beliau cerita itu. Apa kata beliau? Kata beliau Al-Habsyi, igra'uh walau marrah. Jadi kalau ada ijazah bentrok, wah mana yang harus saya amalkan ya? Sudah ada ijazah yang sudah dipegang. Karena orang itu sendiri-sendiri ya, ada yang cocoknya, ada yang futuhnya di dalam tausi'ulnya jadi ilmu perdukunan ini. Ini ahlinya ini depan saya. Latif Sahal, ini mah ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu wirid itu cocok-cocokan. Kalau cerita ilmu hikmah itu kayak obat sama nggak sama. Ada orang rezekinya luas karena ngamalkan dalail, ada yang karena ngamalkan burdah, ada yang karena itu tiap orang beda. Itu urusan ahlul hikmah itu jelas beda. Kembali ke Ustadz Imam tadi, akhirnya dibilang igra'uh walau marrah. Yang saya saksikan yang diamalkan oleh Sayyidil Walid sampai akhir umur, yang sighah Imamul Habr Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri ila akhirih. Yang sighahnya cucunya Habib Ali itu diamalkan 1 kali saja. Ya, itu 1. Tapi jangan ingkar
Sayyidi Ibn Arabi itu pernah ngomong, siapa-siapa yang mendengar satu fadilah ijazah, kemudian cepat-cepat ingkar hatinya. Wah, saya kebanyakan wirid nih. Ini gimana nih? Wah, nggak mau saya. Itu bahaya itu. Itu katanya Sayyidi Ibn Arabi, yadullu ala annahu laysa min ahlih. Itu menunjukkan dia bukan ahli yang dapat sir dari sahibul ijazah tadi. Jadi jangan pikiran itu jangan ke, wah saya kebanyakan wirid nggak mau amalkan. Jangan. Pakai Ustadzul Imam tadi, igra'uh walau marrah. Amalkan meskipun satu kali. Tambahan dalil. Pernah Maulana Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih khutbah Jum'ah di Masjid Ampel. Kemudian mengeluarkan hadis, masih hidup Imam Al-Habib ini, mengeluarkan hadis 5 golongan ini akan meninggal dengan su'ul khatimah. Salah satunya alladzi la yaqumul lail, yang tidak tahajud. Nah, ada kan? Kan aneh ini. Bertentangan dengan syariat. Ada kiai yang hadir, datang ke Darul Hadis, tanya ke Imamul Habr. Imamul Habr masih itu. Kif hadza waladkum yakhtub fi Ampel, kok nyebut orang yang enggak tahajud mati su'ul khatimah. Fa awal al-Imam Al-Habr al-Habib Abdul Qadir, yang dimaksud orang yang su'ul khatimah kalau tidak tahajud, yang tidak pernah tahajud walau marrah gitu. Jadi walaupun satu kali. Makanya wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alladzi la yaqumul laila hatta yuwafiyahu al-himam. Al-himam ayal maut, yang tidak pernah tahajud sampai mati. Jadi begitu, kalau ada ijazah yang seperti bertentangan atau kita kebanyakan, jangan ingkar, ambil berkahnya, igra'uh walau marrah. Boleh dicoba kapan-kapan. Dari pagi ente sholawat, dalail hatamkan, sallallahu Muhammad 10.000, Ibrahimiyah 100 terus. Sampai begitu capek, itu nanti kebuka hati itu. Ingat Nabi. Itu waktunya burdah itu. Dalam keadaan begitu, dalam keadaan tenggelam, dalail udah nggak pas itu. Itu burdah. Jadi sebetulnya beda ini. Kalau ini untuk tenggelam kepada Allah Rasulullah, kalau dalail itu pembersih.